kamu mata kuliah KTD, serta teman-teman seperjuangan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu berjalannya presentasi pada hari ini mengenai kemampuan komunikasi matematis siswa. Dan di sini slide-nya teh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Padisha Oktora Rosadi, lalu yang kedua ada Bu Vivit Afriani, yang ketiga ada Ibu Lia Yuliani, yang keempat ada Ibu Cynthia Yuliani, dan yang terakhir ada saya sendiri, Ayu Hija Rashida. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi ya selanjutnya, yaitu latar belakang. Sebelumnya di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian kemampuan komunikasi matematis, yang kedua ada aspek-aspek komunikasi matematis, yang ketiga ada indikator kemampuan komunikasi matematis, lalu yang keempat ada tujuan komunikasi matematis, dan yang kelima ada bentuk soal komunikasi matematis, serta yang terakhir ada kisi-kisi kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya di sini ada latar belakang, yaitu matematika berperan penting dalam pendidikan karena dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Namun, banyak siswa yang masih menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit karena rendahnya kemampuan komunikasi matematis, baik lisan maupun tulisan. Padahal, komunikasi matematis penting untuk membantu siswa mengorganisasi pemikiran, menyampaikan ide secara logis, dan menganalisis pemikiran orang lain. Nah, di Indonesia kemampuan ini masih rendah, terlihat dari kesulitan siswa menerjemahkan masalah sehari-hari ke simbol matematika, menjelaskan ide dengan tulisan atau gambar, serta mengevaluasi solusi kondisi ini diperparah oleh model pembelajaran yang pasif, sehingga siswa jarang diberi kesempatan mengemukakan pendapat. Akibatnya, siswa kesulitan menjawab soal uraian secara sistematis dan jelas. Baik, itu saja. Kita ke materi selanjutnya, yaitu ada pengertian kemampuan komunikasi matematis yang akan dipaparkan oleh Bu Lia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian kemampuan komunikasi matematis. Pengertian komunikasi, menurut Majid tahun 2013, komunikasi merupakan suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih. Dan di dalamnya terjadi proses pertukaran informasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi adalah suatu proses yang berjalan dinamis, tidak bersifat statis, sehingga diperlukan tempat untuk menghasilkan perubahan sebagai bentuk usaha untuk memperoleh hasil, melibatkan interaksi bersama, serta melibatkan suatu kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, komunikasi adalah pengirim dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dari uraian di atas dapat disimpulkan komunikasi adalah perilaku manusia dalam kegiatan sehari-hari berupa pengiriman dan penerimaan pesan dalam bentuk pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran, pikiran atau hubungan, dan berita antar dua orang atau lebih yang bersifat dinamis. Komunikasi matematis menurut Fitzhall, Bean and Zibret tahun 2005, komunikasi matematis adalah menjelaskan algoritma dan cara untuk menyelesaikan pemecahan masalah, mengkonstruksikan dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata, kalimat, dan lainnya. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan komunikasi matematis sangat penting dimiliki siswa dan meningkatkan pemahaman terhadap pembelajaran matematika. Kemampuan komunikasi dapat diartikan untuk memahami
memahami apa yang akan disampaikan dengan bahasa matematis seperti simbol-simbol matematis maupun yang berkaitan dengan kenyataan di kehidupan sehari-hari seperti gambar, grafik, benda nyata, atau tabel. Berdasarkan pendapat tersebut, kemampuan komunikasi adalah menyampaikan suatu dengan bahasa matematika seperti simbol, gambar, grafik, atau benda nyata dan tabel. Lalu, Grant and Schulman tahun 1996 mendefinisikan bahwa kemampuan komunikasi matematis dapat terjadi ketika siswa satu menyatakan ide matematika melalui ucapan, tulisan, demonstrasi, dan melukiskan secara visual atau tipe berbeda. Kedua, memahami, menafsirkan, dan melalui ide yang disajikan dalam tulisan, lisan, atau dalam bentuk visual. Ketiga, mengkonstruksi, menafsirkan, dan menghubungkan bermacam-macam representasi, ide, dan hubungan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa kemampuan komunikasi matematik dapat terjadi ketika siswa menyatakan ide melalui lisan atau tulisan, memahami, menafsirkan ide, menghubungkan bermacam-macam representasi ide. Kemampuan komunikasi matematis terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi matematis lisan dan komunikasi matematis tulisan. Komunikasi lisan adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau gagasan secara lisan, sedangkan komunikasi matematis tertulis adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam tulisan. Dalam penelitian ini difokuskan kepada komunikasi matematis siswa secara tertulis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Lia yang sudah memaparkan materi tadi. Selanjutnya ada aspek-aspek komunikasi matematis yang akan dipaparkan oleh Bu Cynthia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Ayu. Di sini ada aspek-aspek komunikasi matematika. Nah, menurut Arthur J. Barodi, komunikasi matematika ini mencakup beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Nah, setiap aspek ini tuh nggak berdiri sendiri, tapi saling mendukung dan membantu siswa memahami itu dan menyampaikan ide matematika secara utuh. Nah, yang pertama di sini ada representasi. Nah, representasi ini apa? Nah, representasi ini adalah kemampuan siswa untuk menyajikan atau mengubah ide matematika ke dalam berbagai bentuk representasi. Nah, bentuk ini tuh bisa berupa simbol atau angka, terus juga bisa berupa gambar, terus juga bisa berupa diagram atau benda-benda konkret. Atau misalkan bisa juga pakai gerakan tubuh. Nah, kemampuan ini penting, kenapa? Karena gak semua siswa itu bisa langsung paham konsep abstrak gitu. Jadi jadi si anak itu perlu bantuan visual atau konkret untuk memahami makna suatu konsep matematika. Sebagai contoh misalnya kayak seperti di layar itu yang pertama ada angka 3. Nah, angka 3 ini tidak hanya ditulis sebagai angka 3 aja, tapi bisa juga pakai jari misalkan. Terus selain bisa pakai jari, kita juga bisa menulis angka 3 itu kayak misalkan ada 3 buah benda. Nah, 3 buah benda kayak misalkan 3 buah pensil. Nah, kita bisa merepresentasinya kayak gitu. Terus juga bisa pakai misalkan simbol titik, titiknya ada 3. Dan juga bisa pakai hal-hal yang lain gitu. Nah, terus kalau misalkan pakai operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan misalkan 2 ditambah 3. Nah, 2 ditambah 3 ini misalkan kita di representasinya tuh pakai bentuk, misalkan bentuk lingkaran. Ada bentuk lingkaran 2 ditambah bentuk lingkaran 3 gitu. Jadi 2 buah lingkaran ditambah 3 buah lingkaran. Nah, itu juga bisa merepresentasikan operasi si penjumlahan tersebut. Nah, dengan langkah-langkah kayak gini tuh bisa membantu siswa untuk memahami konsep matematika itu sendiri. Terus yang kedua di sini ada mendengar. Nah, mendengar di sini berarti kemampuan siswa untuk menyimak penjelasan matematis dari orang lain, baik itu dari guru maupun dari teman. Terus selain mendengar, mereka juga harus paham maksudnya. Nah, proses ini tuh nggak hanya mendengar aja, tapi juga bisa melibatkan pemahaman terhadap langkah-langkah, alasan,
konsep yang disampaikan. Sebagai contoh, misalkan nih, ketika seorang siswa menjelaskan cara mengurangkan 9 dikurangi 4. Nah, dengan menggunakan garis bilangan, nah siswa yang lain yang tidak menjelaskan, mereka itu mendengar dan mencoba mengikuti alur berpikir si orang yang menjelaskan tersebut. Nah, jadi dari kegiatan ini tuh siswa tuh bisa membandingkan cara berpikirnya dia sendiri dan cara berpikirnya dengan temannya gitu. Nah, mendengar juga bisa membantu siswa menyadari bahwa dalam matematika itu sering ada lebih dari satu cara. Jadi ada banyak cara yang bisa mereka lakukan atau mereka kerjakan, tapi mereka juga bisa mendapatkan jawaban yang sama. Terus yang ketiga di sini ada membaca. Nah, membaca di sini adalah kemampuan membaca teks, simbol, atau soal matematika. Kemudian mereka memahami maknanya. Nah, dalam matematika, membaca itu tidak hanya soal teks aja, tapi mereka juga bisa, maksudnya mereka tidak hanya tidak hanya membaca berkaitan dengan kata-kata, tetapi mereka juga bisa membaca menggunakan simbol, kayak misalkan simbol penjumlahan, simbol pengurangan, simbol sama dengan, seperti itu. Nah, jadi siswa itu perlu paham arti dari simbol-simbol tersebut itu kayak gimana. Nah, misalkan sebagai contoh, ada misalkan Cynthia memiliki 7 kelereng, lalu kehilangan 2 kelereng. Nah, kehilangan di sini mereka harus paham kehilangan itu berarti simbolnya apa? Berarti simbolnya pengurangan. Nah, jadi simbol kehilangan itu menunjukkan operasi perhitungan. Nah, kemampuan membaca ini mencangkup mengubah bahasa sehari-hari menjadi model matematika. Nah, kalau kemampuan membaca ini mereka salah atau mereka tidak paham, maka maksud dari soal itu mereka jadi salah gitu meskipun mereka bisa gitu dalam menghitung. Lalu yang keempat di sini ada berdiskusi. Nah, berdiskusi di sini adalah kemampuan siswa untuk berinteraksi dan bertukar ide matematika dengan orang lain. Nah, diskusi ini memungkinkan siswa untuk mengemukakan pendapat, terus juga mendengarkan pendapat orang lain, serta memperbaiki pemahaman melalui proses tanya jawab. Misalkan nih ada saat kerja kelompok, siswa ini diminta menjumlahkan 6 dikali 3. Nah, ada siswa yang menggunakan cara langsung, kayak misalnya 6 kali 3 sama dengan 18, tapi ada juga anak yang menggunakan penjumlahan berulang seperti 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Nah, jadi melalui diskusi ini, siswa bisa menyadari bahwa kedua cara tersebut itu benar dan saling berkaitan. Nah, kegiatan diskusi ini tuh penting kenapa? Yang pertama untuk melatih keberanian mereka dan bisa mereka juga menghargai pemikiran orang lain. Dan yang kelima ada menulis. Nah, menulis ini adalah kemampuan siswa untuk menuliskan ide, proses, dan hasil pemikiran matematika secara jelas dan sistematis. Nah, dalam matematika, menulis itu bukan hanya mencatat jawaban akhir, tetapi juga ada proses atau langkah-langkah penyelesaiannya seperti kayak misalkan diketahui, ditanyakan, lalu juga menulis jawabannya seperti apa, dan menulis kesimpulannya. Misalnya nih dalam contoh ketika siswa menyelesaikan penjumlahan kayak misalkan 8 ditambah 7. Nah, 8 ditambah 7 tuh tidak langsung sama dengan 15, tetapi ada prosesnya gitu. Misalkan prosesnya itu 8 ditambah 7 sama dengan buka kurung 8 ditambah 2, tutup kurung ditambah 5, sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi ada proses mereka bisa menjawab 15 itu seperti apa. Nah, dengan menulis kayak gini, cara-cara seperti ini, guru juga bisa melihat cara berpikir siswa itu seperti apa. Nah, selain itu, kemampuan menulis juga bisa istilahnya merapikan pemikiran mereka gitu dan mengingat kembali konsep yang telah dipelajari. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Cynthia atas pemaparannya. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tujuan komunikasi matematis yang akan dipaparkan oleh Teh Vivit. Kepadanya saya persilahkan. Teh Ayu dulu kayaknya. Oh iya, maaf sebelumnya, seharusnya setelah ini itu kemampuan komunikasi matematis yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Langsung saja. Di sini ada indikator kemampuan komunikasi matematis menurut Susilawati tahun 2014, yaitu yang pertama ada menghubungkan benda nyata, gambar atau diagram ke dalam ide matematika.
Lalu yang kedua yaitu menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan maupun tulisan menggunakan representasi, benda nyata, gambar, grafik, atau simbol aljabar. Lalu yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa atau simbol matematika. Lalu yang keempat, ada membuat cerita atau masalah matematika berdasarkan gambar, diagram, atau model matematika, serta menyusun pertanyaannya yang relevan. Dan yang kelima yaitu memeriksa dan mengevaluasi pemikiran atau solusi matematika, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Nah, adapun indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis yang dapat dikembangkan menurut Sumarmo tahun 2012 yaitu menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematik. Lalu yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan maupun tulisan. Lalu yang ketiga ada mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Dan yang keempat ada membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis. Dan yang kelima yaitu mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lalu materi selanjutnya yaitu ada tujuan komunikasi matematis yang akan dipaparkan oleh Teh Vivit. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Ayu. Yang selanjutnya ada tujuan komunikasi matematika menurut NCTIM standar nasional. Yang pertama ada mengatur pola pikir. Komunikasi matematika itu membantu siswa menyusun dan menata pikirannya dengan lebih teratur. Jadi saat menjelaskan jawaban, siswa belajar berpikir langkah demi langkah, mulai dari memahami masalah, memilih strategi, menerapkan prosedur, hingga menarik kesimpulan. Nah, proses ini akan membantu melatih mereka untuk tidak melompat-lompat dalam berpikir, sehingga struktur penalaran menjadi logis dan sistematis. Selain itu juga, dengan mengkomunikasikan ide, siswa dapat melihat hubungan antar konsep yang sebelumnya terasa terpisah. Misalnya, ketika menjelaskan cara menyelesaikan persamaan linear, siswa akan menyadari bahwa langkah menyederhanakan ruas kiri dan kanan harus seimbang. Nah, ini akan memperkuat pemahaman tentang prinsip kesetaraan. Kemudian yang kedua yaitu kejelasan informasi. Ide atau jawaban matematika itu harus disampaikan dengan jelas agar mudah dipahami orang lain. Nah, komunikasi matematika ini melatih siswa untuk menjelaskan secara runtut dan tepat, menggunakan kalimat yang efisien namun tidak kehilangan makna. Kejelasan ini juga mencakup penggunaan representasi yang tepat seperti tabel, grafik, diagram, atau gambar. Misalnya ketika menjelaskan konsep pecahan menggunakan diagram lingkaran, yang diarsir akan lebih jelas daripada hanya menyebutkan angka saja. Nah, dengan terbiasa menyampaikan ide secara jelas ini, siswa juga akan belajar mengidentifikasi bagaimana penjelasan mereka yang masih ambigu atau membingungkan, lalu memperbaikinya. Nah, ini sangat berguna dalam diskusi kelompok atau presentasi hasil pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis, memberi alasan, dan menilai apakah suatu jawaban sudah benar atau belum. Nah, komunikasi matematika ini mendorong siswa untuk tidak hanya menerima jawaban saja, tetapi mereka juga mempertanyakan proses di baliknya. Ketika seorang siswa diminta menjelaskan mengapa suatu strategi ini dipilih misalnya, jadi ia harus memberikan bukti atau logika yang mendukung. Begitu pula saat mendengarkan penjelasan teman, siswa belajar mengevaluasi apakah argumen tersebut itu sudah benar, sudah relevan, dan bebas dari kesalahan. Nah, hal ini membuat mereka tidak asal-asalan dalam menjawab, tetapi benar-benar memahami mengapa suatu langkah bisa dilakukan dan dalam kondisi apa suatu rumus tersebut berlaku. Nah, sebagai contoh misalnya dalam pembuktian Pitagoras, siswa tidak cukup hanya hafal rumus saja, tetapi harus mampu menjelaskan alasan dibalik hubungan kuadrat sisi, misalnya sisi segitiga, siku-siku.
Kemudian yang terakhir yaitu ketepatan bahasa. Nah, dalam matematika, penggunaan istilah, simbol, dan kalimat harus tepat tujuannya agar tidak terjadi salah pengertian saat menjelaskan konsep matematika. Ketepatan bahasa mencakup perbedaan makna yang tipis, misalnya antara bilangan dan angka, atau antara kurang dari atau lebih dari. Nah, kesalahan kecil dalam istilah dapat mengubah seluruh maksud soal. Selain itu, komunikasi matematika juga mengajarkan siswa untuk menggunakan simbol secara konsisten, misalnya tanda sama diletakkan di setiap baris pekerjaan, serta menyusun kalimat matematika yang gramatikal namun tetap ringkas. Nah, dengan latihan terus-menerus, siswa akan menguasai bahasa matematika sebagai alat komunikasi yang presisi, seperti halnya seorang ilmuwan menggunakan terminologi baku. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Vivit. Untuk materi selanjutnya yaitu ada bentuk soal komunikasi matematis yang akan dipaparkan oleh Teh Lia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang bentuk soal komunikasi matematik. Menurut Ansari, tahun 2003, soal uraian yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa antara lain dapat berupa soal uraian berbentuk transfer, eksploratif, elaboratif, aplikatif, dan estimatif. Yang pertama ada soal berbentuk transfer. Soal transfer adalah soal yang mengukur kemampuan siswa menerapkan konsep atau pengetahuan matematika yang telah dipelajari ke dalam situasi atau permasalahan baru. Nah, di sini contoh soalnya, misalkan sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30. Kemudian kapal melanjutkan perjalanannya dengan arah 30 derajat sejauh 60. Berapakah jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat? Jelaskan jawaban Anda. Kemudian ada soal berbentuk eksploratif. Adalah soal yang mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari hubungan, serta menemukan pola atau strategi penyelesaian masalah secara mandiri. Nah, contoh soalnya, misalnya 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Dedi. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur ayah sama dengan 5 kali umur Dedi. Ditambah 9 tahun. Berapa umur ayah sekarang? Lalu bagaimanakah cara untuk memperolehnya? Jelaskan jawaban Anda. Kemudian yang ketiga ada soal bentuk elaboratif. Soal elaboratif adalah soal yang menuntut siswa mengembangkan dan menjelaskan ide atau langkah penyelesaian secara rinci dan terperinci. Contoh soalnya, misalkan perhatikan jatuhnya bola di bawah ini. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantulkan kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga bola berhenti. Berapakah jumlah seluruh lintasan bola tersebut? Apakah pendapatmu? Lalu jelaskan alasanmu. Yang keempat ada soal berbentuk aplikatif. Soal aplikatif adalah soal yang mengukur kemampuan siswa menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari atau situasi nyata. Nah, contohnya misalkan ibu membeli 2 kilo apel dengan harga 20.000 per kilogram dan 1 kilogram jeruk dengan harga 16.000 per kilogram. Berapa total yang harus dibayar ibu? Jelaskan langkah-langkah perhitungan. Lalu yang kelima ada bentuk soal estimasi, yaitu soal yang menuntut siswa membuat perkiraan atau taksiran berdasarkan informasi yang tersedia untuk memperoleh jawaban yang masuk akal. Contoh soalnya, misalnya sebuah kelompok nelayan memproduksi ikan teri dan menjual hasilnya ke pasar dengan harga Rp10.000 per kilogram. Kelompok tersebut menjual semua hasil produksinya. Biaya tetap dari produksi ikan teri itu adalah 600.000 per bulan dan biaya tambahan untuk memproduksi tiap 1 kilogram teri adalah 2.000.
Buatlah perkiraan berapa kilogram ikan teri yang diproduksi kelompok nelayan itu agar keuntungannya sebesar 3.500.000 per 30 hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Telia atas pemaparannya. Selanjutnya di sini ada kisi-kisi kemampuan komunikasi matematis yang akan dipaparkan oleh Teh Cynthia. Kepadanya saya persilahkan. Oh iya, sama Fadisha. Kepadanya saya persilahkan. Semangat, Prof. Semangat. Oke, kisi kemampuan komunikasi ya di sini. Yang pertama itu ada indikator kemampuan, terus ada bentuk soal, indikator soal dan jawaban, serta nilai nomor soal. Nomor soal sih bisa disedot, tapi nggak harus juga ada skor untuk setiap soal. Nah biasanya kita harus pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan kisi-kisinya ini. Nah, kemampuan komunikasi matematika adalah kayak kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan, menjelaskan, menafsirkan, dan memahami ide matematika dengan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dengan menggunakan simbol tabel dan diagram gambar grafik maupun bahasa matematika yang tepat. Nah, kemampuan ini sangat penting karena membantu siswa. Yang pertama itu menjelaskan proses berpikir, yang kedua itu menemukan alasan, mengemukakan alasan, yang ketiga memahami masalah, yang keempat menyampaikan solusi, yang kelima berdiskusi secara matematis. Nah, melalui kisi-kisi kemampuan ini kita bisa mengukur kemampuan siswa dalam menjawab soal. Nah, tujuan dari kisi-kisi kemampuan komunikasi matematika ini, yang pertama itu menjadi pedoman perhitungan soal, yang kedua menentukan indikator kemampuan siswa, yang ketiga mengukur kecapaian kompetensi, yang keempat memastikan soal sesuai tujuan dan pembelajaran, yang kelima mempermudah diri melakukan penilaian. Terus, nah yang pertama itu indikator yang satu tuh, yang indikator menyatakan ide matematika secara tulis. Nah, siswa mampu menuliskan langkah penyelesaian, alasan jawaban, dan penjelasan konsep matematika. Nah, contohnya yang ada di indikator soal itu seperti itu. Terus, yang kedua itu menggunakan simbol dan notasi matematika. Nah, kayak itu tuh, kayak ada gambar kudus itu merupakan simbol atau notasi matematika. Ya, terus nah atau enggak kita bisa membuat soal itu kayak mengubah situasi, contoh kayak kita berbelanja di warung gitu. Nah itu bisa dirubah ke bentuk soal matematika, seperti kalau kita membeli barang di warung gitu ya. Terus mungkin seperti tabel yang ada di sini, kita bisa menjelaskan apakah kita bisa memahami apa tujuan kita memberikan soal kepada anak, supaya anak itu benar-benar bisa memahami apa tujuan dari soal itu. Ya sesuai dengan indikator kemampuan, indikator soal, dan soalnya juga sesuai dengan indikator kemampuan komunikasinya. Terus jawaban pun sama harus jelas, karena supaya kita juga bisa menjelaskan kenapa sih jawabannya seperti itu kan. Dan skor juga penting karena ini merupakan indikator untuk rigid penilaian. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Selanjutnya kita ke sesi diskusi. Apakah ada pertanyaan? Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin di sini saya yang akan bertanya pada teman-teman yang sedang off cam. Boleh? Boleh Pak Aldi? Ada Pak Aldi? Iya Bu, gimana? Baik, pertanyaannya tadi kan bentuk-bentuk soal komunikasi matematis yang telah kita paparkan dan jelaskan itu kayak gimana sih? Coba sebutin contoh soal dari salah satu bentuknya. Oh, contoh soal yang tadi atau saya bikin sendiri Bu? Boleh sebutin yang tadi kalau misalkan Pak Aldi memperhatikan. Aduh, jujur Bu, saya nggak merhatiin tadi teh Bu, kalau yang bagian itu mah. Kalau gitu boleh Bapak punya, mungkin bisa cari contoh yang Bapak. Bentar ya. Iya Pak. Izin Bu, sambil saya cari jawabannya, mungkin tanggapan dulu deh dari kelompok selanjutnya yang mau presentasi. Kan biasanya sama Ibu Siti juga suka kayak gitu sambil saya nyari jawabannya gitu Bu. Oh iya boleh Pak, sebentar. Kelompok selanjutnya itu siapa aja ya? Sebutin aja Bu. Ada nggak listnya? Sebentar.
Oh, baik. Mungkin di sini saya mau meminta pendapat dari kelompok 4 ya. Di sini ada Pak Imad, Pak Chandra, Bu Gina, Bu Cindy, Bu Syifa, dan Bu Hera. Boleh minta tanggapannya Bapak Ibu? Siapa aja? Bu, tadi saya mau bertanya, Bu. Oh, Pak Ima ada bertanya kok, Pak Ima. Boleh, Pak. Pak Imad mah, sok Pak Imad nanya dulu Pak Imad. Saya udah ada jawabannya nih. Iya Pak, ini mau bertanya Pak. Izin bertanya Bu Ayu Hijah. Jadi gimana kalau misalkan ada seorang siswa menyelesaikan soal dengan cara yang benar gitu ya, kayak matematika dikebawahin gitu dengan cara yang benar, tetapi tidak dapat menjelaskan langkahnya, apakah siswa tersebut itu sudah memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik atau belum menurut kelompok kalian? Terima kasih. Baik. Sebentar, Pak. Oke, saya coba deh ya menjawab pertanyaan dari Pak Iman. Mengapa sih siswa itu dia itu bisa ngerjain tapi nggak ngerti apa yang dikerjakannya gitu kan? Kalau misalnya suruh jelasin orang kenapa ini kenapa tidak bisa gitu ya? Yang pertama itu siswa itu terbiasa menghafal rumus dan langkah. Jadi di saat menjelaskan orang dia itu nggak tahu apa yang dia kerjain. Nah, akibatnya yang siswa itu kayak tadi dulu kayak monoton aja gitu, tidak mampu menjelaskan orang kenapa sih 12 kali 5 itu bisa 60, kenapa sih kayak 1 kali 2 itu ada 2 gitu. Terus pemahaman konsepnya belum mendalam. Nah, biasanya dari gurunya juga nggak menjelaskan secara detail bagaimana konsep matematika yang benar gitu. Jadi biasanya itu kayak contoh perkalian, ya udah 1 kali MC 12 kali 12 ke bawah, ya udah gitu tanpa menjelaskan konsepnya dulu. Nah, terus yang ketiga kurangnya latihan dan komunikasi. Nah, biasanya siswa di kelas itu hanya diminta mencari jawaban aja dan fokus pada hasil akhir gitu, tanpa jarang menjelaskan gimana prosesnya bisa sampai seperti itu. Terus apa sih akibatnya? Yang pertama itu kemampuan berbicara matematisnya jadi lebih berkurang, terus kayak kemampuan menjelaskan juga berkurang, terus mengumumkan alasan juga akan berkurang gitu dan tidak berkembang. Yang pertama itu, yang terakhir mungkin takut siswa itu menjelaskan ulang karena yang pertama itu kurang percaya diri, terus takut jawabannya salah, terus malu berbicara di hadapan kelas. Biasanya kalau misalnya salah itu diolok-olok kita menang gitu. Nah, itu sih yang jadi faktor penyebab kenapa anak itu nggak mau berbicara atau menjelaskan ulang kenapa perkalian itu seperti itu ke bawah gitu. Mungkin Ya baik, terima kasih Pak Tisha. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan gitu. Pak Irman boleh nambahin sedikit ya, tadi saya izin. Menurut saya, mana sih Teh Ayu?
Teh Ayu boleh nambahin sedikit? Iya, boleh banget teh, boleh. Ya, tadi kan kasusnya posisinya anaknya tuh udah bisa kerjain, tapi dia itu tidak bisa menjelaskan kembali kepada teman-temannya ya. Mungkin menurut saya singkatnya, menurut saya dia bisa mengerjakan, betul kayak kata Pak Disha, dia tuh terbiasa hafal rumusnya aja. Jadi bisa disimpulkan, mungkin sedikit narik kesimpulan aja ya. Berarti anak itu belum memahami konsep komunikasi matematis. Kenapa? Karena dia itu hanya cek kasar mah ngerti cek sorangan gini. Dia gak bisa mengkomunikasikan hasilnya sendiri kepada anak-anak yang lain gitu loh. Karena kebanyakan siswa sekarang tuh kayak gitu, karena dia nggak ngerti konsepnya teh, jadi dia tuh tidak bisa menggunakan kata-katanya sendiri untuk menjelaskan kepada teman-temannya gitu loh. Itu mungkin ya Pak Iman sedikit aja kesimpulannya, berarti anak itu belum memahami ataupun belum memiliki keterampilan atau kemampuan komunikasi matematis. Terima kasih. Terima kasih Teh Sri untuk tambahannya. Gimana Pak Imad, sudah cukup? Sudah Bu, sudah cukup terjawab. Terima kasih banyak Bu. Baik, mungkin saya ingin minta tanggapannya dari kelompok yang tadi ya, kelompok 4, boleh perwakilan dari kelompoknya Bu Gina, Bu Cindy, Bu Syifa, dan Bu Hera, boleh? Saya dulu aja tuh ya Bu. Baik, jika tidak ada, Pak bisa cek, boleh Pak? Nah boleh ya. Meskipun agak susah ya ngejelasinnya, karena soalnya itu harus istilahnya ditampilin, tapi saya berusaha ya buat menjelasin kepada teman-teman. Bentuk soal dari kemampuan komunikasi matematis yang bisa diterapkan pada siswa ya. Misalnya nih, ada 2 rekan teman yang memiliki 2 metode yang berbeda untuk menyelesaikan soal geometri yang kompleks. Terus metode yang mereka gunakan itu berbeda-beda. Yang satu misalnya menggunakan metode trigonometri, sementara temannya yang lain menggunakan metode geometrik analitik misalnya. Bagaimana nih cara langkah kolaborasi yang paling tepatnya? Guru itu ya bisa membandingkannya kedua hasil akhir dan langkah-langkah logikanya dengan cara melihat komunikasi dari setiap kelompok yang diberikan kemampuan berbeda-beda pada setiap pemahamannya. Dengan cara apa bisa melihat secara langsung dari segi komunikasinya, terus lagi konsistensi dari mereka mengerjakan soal-soalnya, terus lagi membandingkan nih antara kedua hasil yang diberikan itu ada celah atau enggak. Nah nanti guru juga bisa membuat kesimpulan mana ya yang terbaik buat pembelajaran pada materi tersebut. Misalnya mau masih tetap menggunakan metode trigonometri atau menggunakan geometrik atau lagi menggunakan kedua metode tersebut dengan kemampuan pemahamannya masing-masing. Fokusnya itu memastikan keberhasilan akhirnya melalui metode dari setiap pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak. Mungkin sekian contoh istilahnya metode atau cara yang paling tepat untuk melakukan pemahaman komunikasi matematis kepada para siswa.
Sekian. Baik Pak Aldi, terima kasih atas jawabannya. Mungkin langsung saja ya ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan ide matematika secara lisan dan tulisan menggunakan simbol, gambar, atau tabel. Kemampuan ini penting untuk mengorganisasi dan menjelaskan pemikiran, namun masih rendah sehingga perlu dilatih melalui berbagai jenis soal. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Disha,